Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus mengedepankan perkataan Rasulullah dibandingkan perkataan manusia yang lainnya. Kenapa? Karena hal ini merupakan kewajiban seorang muslim adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk merasakan daripada syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Di antara beberapa dalil yang menjelaskan tentang wajibnya kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti' rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil yang dijelaskan kepada kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat An-Nisa ayat yang ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Dan demi Rabbmu, tidaklah mereka dikatakan iman sempurna sampai mereka berhukum dengan engkau. Sampai berhukum dengan engkau, hai Muhammad, fima syajara bainahum, apa yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian setelah dia putuskan, setelah Rasulullah SAW putuskan, summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa dongkol, rasa tidak renah dalam hatinya dari apa yang engkau tetapkan. Jadi apa yang engkau tetapkan kepada mereka, mereka lego. Baru mereka dikatakan beriman. Beriman dengan sempurna. Wa yusallimu taslima, dan mereka taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya. Wa yusallimu taslima. Ayat ini menjelaskan tentang kepada kita wajibnya kita berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-65. Yang kedua, dalil yaitu surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, mukmin dan mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan, memutuskan suatu perkara, memilih suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, tidak ada pilihan lagi untuk mereka. Tidak ada pilihan untuk mereka ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menetapkan, tinggal kita mengikutinya. Sami'na wa ata'na. Tinggal mendengarkan dan mengikuti apa kata Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap seorang mukmin. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya malah dia berbalik tidak mengikutinya, maka faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah berada dalam kesesatan yang nyata. Faqad dhalla dhalalan mubina. Maka saudara muslimin rahimani wa rahmatullahi, kita seorang mukmin berkewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar kita bahagia. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan keutamaan yang besar. Kemudian di dalam surat An-Nur ayat 51 juga menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang mukmin untuk taat kepada Allah dan Rasulnya.
innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila dia diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, berhukum sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak lain mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Itu aja. Sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami taati. Itu kalau sudah kata Allah dan kata Rasul. Maka orang yang seperti ini wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang akan beruntung. Jadi kalau kita ingin untung, di antara kuncinya adalah kita taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kalau kita tanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Anda ingin untung ketika berusaha, ketika berdagang, berniaga? Tentu jawabannya iya. Ingin beruntung, pokoknya berlipat ganda. Nah ini, kita kalau ingin beruntung, ingin bahagia, ingin mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, maka dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, itu modal mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keuntungan yang besar. Bahkan kita harus hati-hati sampai kita menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Nanti akan terkena fitnah, musibah, ya, yang akan menimpa pada dia sendiri. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63. Surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yakhalifu an amrihi an tusibum fitnatun aw yusibum adzabun alim. Hendaknya orang itu berhati-hati. Dari apa? Ketika mereka itu menyelisih perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan jamaah, nggak mau jamaah. Rasulullah SAW memerintahkan suruh memelihara jenggotnya, tidak mau. Rasulullah SAW memerintahkan untuk berbuat kepada keluarganya, malah tidak berbuat baik. Hati-hati. Hati-hati dari menyelisih perintah Rasulullah SAW. Apa? Andusibum fitnatun aw yusibum adzabun alim. Bisa jadi dia akan mendapatkan ujian, fitnah, atau dia mendapatkan adab yang pedih ketika menyelisih sunnah Nabi SAW, membelakangi perintah Rasulullah SAW. Maka di antara penyebab kita mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai akhirat adalah untuk taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Pada hakikatnya umat ini semuanya akan masuk surga. Jadi umatnya Nabi SAW itu akan masuk surga. Hanya ada orang-orang yang enggan, yang nggak mau masuk surga. Makanya di sini dibawakan hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata, qala Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku mereka akan masuk surga. Berarti kata takul semua umatku, kata Rasul SAW, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Loh, kok ada orang yang enggan gak mau masuk surga? Aneh kan? Ternyata ada. Illa man aba. Qila, dikatakan, wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan wahai Rasulullah SAW? Yang gak mau masuk surga itu siapa sih? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Dia menjelaskan, siapapun orangnya yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia telah enggan. Enggan apa? Enggan masuk surga. Ini yang rugi. Ketika dia maksiat kepada Rasulullah SAW, berarti dia enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain, kita dengarkan penjelasan di sini adalah asy-syarhu ta'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarku kulli qaulin 'inda qaulihi wa taslimu lahu hiya al-qaidah ats-tsaniyah allati yaqumu 'alaiha ad-din.
bahwasanya taat kepada Rasulullah SAW dan meninggalkan segala ucapan selain ucapan Rasulullah SAW. Meninggalkan selain ucapannya, ya. Ketika ada ucapan Rasulullah, ada ucapan manusia lainnya, maka mendahulukan ucapan Nabi SAW. Ini adalah yang seperti itu merupakan kaidah yang kedua, yang mana dengannya berdirilah agama, tegaknya agama dengan cara apa? Taat kepada Rasulullah SAW. Wahia ma'na syahadati anna Muhammad Rasulullah. Inilah makna hakikat daripada makna persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa? Fad-dinu qa'imun 'ala qa'idatain. Karena agama itu dibangun di atas dua pondasi. Di atas dua pondasi. Yang pertama, alla ya'budu illallah. Yang pertama, agar tidak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla ya'budu illallah. Yang kedua, wa ayyata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaatinya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kaidah penting dalam beragama ini. Maka wala sabila ilal huda wal falahi wan najati minal fitani wa ila dukhulil jannah illa bi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan mendapatkan petunjuk dan kebahagiaan dan juga kesuksesan, keselamatan dari fitnah-fitnah yang ada ini, dan juga tidak ada jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, kalau ingin masuk surga, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin selamat dari fitnahnya, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin bahagia, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendapatkan petunjuk, taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuti Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ajma'in, pada kesempatan yang baik ini kita ambil beberapa faidah. Yang pertama adalah wajibnya taat kepada Rasulullah SAW dan mendahulukan ucapannya dibanding ucapan yang lain dari manusia. Jadi kita mendahulukan ucapan Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwasanya taat kepada Rasulullah SAW merupakan sebab masuk surganya, sebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwasanya anna ma'siyata Rasul wa mukhalafata amrihi sababun lil wuqu'i fil fitnah wal adabi. Bahwasanya sebab atau sesungguhnya kemaksiatan kepada Rasulullah SAW dan menyelisihi perintahnya adalah merupakan sebab mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian-ujian, dan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa mentaati Allah dan Rasulullah SAW. Dan barang siapa taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dan keluarga kita juga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.